Oleh karena itulah mohon dengan sangat, ayo, ini indikator kinerja utama Kementerian Agama adalah moderasi beragama. Itu. Yang kedua apa? Pelayanan prima. Ini indikator kinerja utama. Pelayanan prima bidang apa? Bidang haji, bidang pendidikan, kemudian bidang pembinaan masyarakat Islam. Tidak hanya Islam, tapi semuanya sebenarnya. Oleh karena itulah mohon bisa diapresiasi ini indikator utama di sini terkait dengan pelayanan prima itu. Gimana di bidang pendidikan? Selalu saya katakan, kita ini bukan jualan apa-apa. Kalau perizinan, jual izin IMB, jual izin dagang. Kemudian pertanian bisa jadi jual bibit, ya kan? Lah kita ini jual apa? Orang barangnya, ya kan? Oleh karena itulah kita sedang memberikan sebuah bisnis proses. Ingat, bisnis proses. Jadi kalau ada pendidikan tiba-tiba lulus, itu kan proses ini, gusulapan. Nah, oleh karena itu, karena ini bisnis proses, maka tujuan utama dari sebuah pendidikan adalah tercetaknya karakter, bukan nilai. Ini, saya masih merujuk Pak Malik Fajar. Itu saya ingat Pak Malik Fajar betul. Nilai itu kapanpun dan berapapun bisa saya beli, tapi proses ini nggak akan bisa dibeli oleh siapapun. Itu Pak Malik Fajar. Nah, oleh karena itulah tolong. Kemudian bagaimana terkait dengan proses ini by system. Artinya bahwa ada madrasahnya, ada pengawasnya, ada pengguna pengawasan itu. Jadi jangan semata-mata, oh ini adalah hanya sebuah tuntutan kinerja saya, nggak digunakan kemenang. Jangan. Proses evaluasi yang jenengan lakukan itu juga harus bisa kami serap untuk bisa kami berikan evaluasi kepada lembaga-lembaga yang ada. Seharusnya begitu, tidak hanya semata-mata jenengan menyampaikan itu untuk melihat kinerja guru. Nah kalau gitu kan nggak ada evaluasi nih. Oleh karena itulah ini, jadi tolong bahwa kita sedang bagaimana memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima itu bagaimana sih? Pelayanan yang bisa memberikan kepuasan semua elemen. Jadi bukan hanya pengguna, tapi dampak dari pengguna itu saat ini menjadi tuntutan. Nah, ini. Oleh karena itulah bahwa pelayanan prima di sini terkait dengan haji juga begitu. Sekarang kuota haji ini juga saya sampaikan, kalau ketemu yang mau haji biar bisa jawab. Oke, sudah. Jadi Kementerian Arab Saudi, tapi belum Kementerian Haji loh ya. Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota bahwa haji tahun ini ditiadakan, tapi jumlahnya hanya 60.000 sedunia. 15.000 untuk jamaah haji Arab Saudi dan juga ekspatriat di sana. Yang 45.000 itu dibagi sedunia. Caranya gimana saya juga nggak tahu. Oleh piro Indonesia yang nggak tahu Mas. Karena Kementerian Haji itu belum bicara. Yang bicara justru Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Artinya bahwa haji saat ini benar-benar memprioritaskan aspek perlindungan jiwa. Nafas ini. Oleh karena itu yang bicara pertama ini bidang kesehatan, gimana infrastruktur pemerintah Arab Saudi untuk menerima kehadiran 45.000 tamu Allah di Arab Saudi. Sementara Kementerian Haji Arab Saudi belum bicara mekanismenya seperti apa, kapan berangkat, berapa lama di sana, itu belum dijawab. Gak boleh lama-lama di sana Pak. Nanti itu hajinya cuma sekali, ya bener ngaji. Umrohnya juga cuma sekali. Ke Masjid Nabawi juga cuma sekali. Nggak bisa 2 kali setiap hari apalagi. Arba'in di hotel masing-masing. Oleh karena itulah
Bisa jadi 60.000 itu sudah disesuaikan dengan kapasitas Masjid Nabawi. Ini. Sehingga haji nanti tidak 42 hari tetapi 30 hari. Niki. Oleh karena itulah ya, karena situasi dan sebagainya, maka sampaikan saja bahwa nanti tetap ada haji. Yang lain-lain jangan disampaikan dulu. Cukup dengan yang tahu. Ini itu. Jadi haji. KUA kita minta memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah rating kita sudah naik untuk layanan di KUA. Ini yang paling rentan ini, Pak. Iya. Untuk pendidikan ya baik itu aja lah. Karena ada angkanya, memang ada angkanya. Jadi untuk KUA ini alhamdulillah ratingnya sudah baik. Dan kita diminta untuk mempertahankan ini semua. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, tidak. Tapi perlu kita ketahui bahwa nikah itu tidak hanya sekedar KUA saja. Karena ada data kependudukan, ada data kesehatan, ada syarat-syarat lain yang melibatkan banyak kementerian. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan. Oke. Nah disitulah perlu adanya penyelesaian. Seperti Nyun Sewu. Apa sertifikasi tanah Prona ini? Itu kan model PTSL. Oke. Apa namanya? Awang lali kepanjangannya. Sistem lengkap pokoknya yang terakhir. Itu yang masuk ke BPN itu adalah syarat yang sudah lengkap. Masalah bagaimana jual beli itu urusanmu. Lah kalau jual beli itu kemudian membang apa jual beli apa gak butuh duit. Gitu. Maka ini mohon dimaklumi, jangan menyalahkan BPN. Saat nikah perlu izin apa itu kemarin? Itu dihargai itu. Berapa harganya? Ada 120 Pak atau 50? Pak, ini harus bicara dengan stakeholder. Saya bilang. Nah kalau kemudian dimasukkan biaya nikah, saya nggak mau itu. Itu bukan biaya yang diperuntukkan untuk proses di KUA, itu di luar KUA. Ini perlu dijelaskan. Nah tugas-tugas inilah yang kemudian kita bangun di sana. Terbaik BPN juga begitu. Kemarin sulit saya datang ke sana. Masa nggak bisa bantu kami tuh untuk menyelesaikan sertifikat jadi pemenang? Tak bantu. Ditantang saya. Ayo, tak tantang. Buat 500 sertifikat wakaf. Lawang ikrar wakaf di Pasuruan gak ono jadi mau disertifikatkan. Yang lucu ini di Pasuruan orangnya saking spiritualitas semuanya ikhlas, tapi akhirnya amburadul. Saya beberapa minggu ini itu datang konsultasi masalah wakaf, Pak gimana ini dimasukkan pengadilan gitu. Gak masalah, yang salah bukan jenengan. Dokumen yang Anda lihat ini sudah betul dari aspek hukum. Kalau bukti bahwa dokumennya ini dicabut, otomatis nanti akta ikrar wakafnya dicabut. Gak perlu rugi, gak perlu risau sampai. Masalah wong kiwa tengem nih rame, gak masalah, beno sing rame. Yang penting kita benar. Nah ini. Jadi aspek hukumnya harus dipertimbangkan betul. Jadi di Pasuruan itu ada ribuan tanah wakaf, Pak. Tapi belum ada yang mengakta ikrar wakafkan. Ikrarnya wis. Aktanya gak ono. Iya. Kemarin datang lagi ke kami. Bahkan Pak Wakil Bupati, PCNO dan sebagainya. Aduh, gimana Pak ya? Pak Anam potong Kompas. Kalau tidak ada bukti kepemilikan yang sah terkait dengan itu, saya nggak berani potong Kompas. Sama saja nanti saya memasukkan prodeo KUA saya nanti saya. Nah ini. Oleh karena itulah pelayanan prima harus benar-benar dipahami aspek hukumnya. Kemarin gempol lagi sudah sidang beberapa kali. Ya memang kita nggak kehilangan finansial, tetapi waktu kita menjadi tersita. Pikiran kita menjadi tersita. Setiap mau sidang mesti ke saya, Pak, langkah kami apa? Lala jadi konsultan hukum siapa itu? Tapi bener, alhamdulillah bener. Iya Pak, betul kemarin seperti itu. Lah iya seperti itu. Ini. Oleh karena itulah bahwa ini kami minta teman-teman KUA itu untuk membuka bahwa KUA itu bukan hanya untuk pelayanan nikah, tidak. Ada keluarga sakinah, ada zakat, ada wakaf, ada pernikahan, ada
produk halal. Nah ini. Jadi pelayanan prima di sini mohon untuk bisa dipahami. Makanya di kantor juga begitu sekarang ini. Makanya sudah bicarakan di rapat bahwa kami akan mengubah sistem persuratan lagi. Sudah tidak mampu lagi untuk menjawab kondisi saat ini. Konteks yang ada itu harus lebih dari itu. Sehingga minggu depan, mungkin nggak bisa minggu depan ini, minggu depan bisa. Kami akan mencoba untuk melakukan studi banding dan langsung membuat duplikasi begitu. Karena secara non formal saya sudah ngomong dan sebagainya. Oleh karena itulah maka mohon dengan sangat nanti, manakala ada perubahan proses persuratan, itu adalah bagian dari bagaimana kita memberikan layanan prima kepada masyarakat. Jadi dua ini kata kunci, satu moderasi, dua adalah layanan prima. Dan mohon itu sampai kepada para pengawas, jangan di kami saja, jangan di kantor saja. Ini. Jadi mohon bagaimana memberikan layanan prima kepada Bapak Ibu guru kita seperti apa, jenengan yang tahu. Jadi, oleh karena itulah besar harapan kami bahwa pengarus utama moderasi dan bagaimana peningkatan layanan prima ini benar-benar mampu menjadi slogan kita untuk kita bawa dimanapun dan kemanapun jenengan memberikan layanan. Jadi mohon sekali lagi diarahkan ke sana. Oke, itu. Jadi itu ide pokok kita yang perlu dijawantahkan oleh seluruh stakeholder yang ada, utamanya kepada pengawas. Kira-kira kalau kemudian layanan prima di pengawasan seperti apa? Kira-kira membuat supervisi yang moderasi beragama itu seperti apa? Bukan memaklumi loh ya. Nanti kalau salah dimaklumi, kenapa moderasi? Jangan begitu. Moderasi tidak mengurangi militansi. Mohon dipahami itu. Tetap militansi kita bisa kita tegakkan. Tetapi moderasi ada sebuah ruang di sisi batin kita untuk melihat eksistensi seorang itu seperti apa. Jangan menafikan eksistensi seorang itu. Ya kalau tidak mampu ya gimana dengan pendekatannya. Kalau mampu ya jangan sama pendekatannya dengan yang tidak mampu. Nah itulah dinamakan dengan moderasi. Nah ini. Jadi tolong untuk bisa diejawantahkan di dalam setiap bagaimana melaksanakan layanan di Kementerian Agama. Ini. Jadi saya kira itu. Nggak usah lama-lama. Oh iya untuk vaksin halnya aku sudah gini Pak Bupati itu pada saat rapat malam itu langsung menyampaikan saya tidak akan membuka pembelajaran tatap muka sebelum para tenaga pendidik dan kependidikan itu 99% bervaksin. Tidak akan dibuka. Oleh karena itulah tolong sampaikan kepada satuan pendidikan di bawah binaan jenengan untuk segera melaksanakan vaksin di kecamatan masing-masing puskesmas. Makanya kemarin itu minggu depan lagi baru pengawas itu bekerja untuk mencari berapa dari lembaga itu yang tidak vaksin. Misalkan karena sakit yang sifatnya yang permanen itu dan kemudian tidak bisa divaksin ada. Karena kemarin laporan dari satu lembaga itu, gimana Pak ini ada yang nggak bisa divaksin, kenapa? Darahnya emang darah tinggi. Kemudian katakanlah jantung, penyakit jantung, gula, kemudian juga termasuk ibu-ibu yang produktif yang hamil saat ini ya nggak bisa divaksin. Oleh karena itulah mohon untuk bisa disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk 99% harus sudah tervaksin. Kenapa? Karena penentuan penentuan tatap muka itu bukan dari provinsi. Kemarin saya katakan ya teman-teman, Pak kita diminta berapa yang mengajukan. Saya bilang yang menentukan bukan provinsi, ngapain ngajukan provinsi? Yang jelas adalah kita melaporkan atas rekomendasi dari Satgas Covid bahwa Pasuruan yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka sekian
lembaga. Tapi kalau ke sana minta izin itu salah, gitu. Ini bertentangan dengan penjelasan gubernur. Jadi penentuan pembelajaran tatap muka itu bukan provinsi, karena apa? PPKM mikro itu berbasis RT RW. Nah ini. Oleh karena itu penetapannya adalah skala Kabupaten Pasuruan ini kuning apa hijau. Nah itu. Dan mohon kondisi ini dipertahankan. Selama gak ono si keluyuran, insya Allah gak ono penambahan. Kuncinya itu Pak. Saya itu mengamati di beberapa desa dan beberapa laporan dari teman-teman itu. Kalau di situ ada pendatang atau KTP-nya situ dari luar kota masuk ke situ, sakit wis ini pembawa virus. 17 kemarin, buat tanggal 17 kemarin kita hanya ada 15 kasus tahun lalu. Alhamdulillah 15 kasus. Oleh karena itulah maka tolong untuk bisa dipahami, dimaklumi bahwa kondisi ini masih belum selamanya pulih, belum, tapi ini perlu kita jaga. Ayo dijaga. Oke, minimal kita dan keluarga kita jaga untuk bisa melakukan protokol kesehatan. Sekali lagi, vaksinnya adalah Sinovac, bukan AstraZeneca. AstraZeneca sekarang dihentikan karena ada KIPI yang ada di DKI. Kasus ikutan pasca imunisasi. Lu imunisasi macamnya vaksin ya. Nah, tapi kok KIPI? Nah, itu. Oleh karena itulah maka tolong untuk itu bahwa AstraZeneca sekarang dihentikan. Padahal itu dilaksanakan di Jawa Barat, Jawa Timur juga, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, NTB itu ada yang pakai AstraZeneca. Tapi nggak ada dampak kecuali yang ada di DKI. Nah ini. Oleh karena itulah maka di sini perlu kehati-hatian, bukan dalam konteks ikut-ikutan untuk mengamini semua itu, tidak, tetapi ayo reasoning kita pakai. Makanya saya katakan kalau di unsur stakeholder pendidikan ada yang orang menolak vaksin, itu berarti bukan di industri pendidikan dan rasional. Nah itu. Jadi kalau kita berada dalam stakeholder pendidikan, maka rasionalitas kita harus kita pakai. Nggak ada sebuah cara untuk kemudian mengamini menolak itu, nggak ada. Ini, jadi tolong untuk bisa diperhatikan bahwa ini Sinovac, artinya yang sudah saya pakai. Kalau pengawas sudah semua, gitu? Karena sakit, ya nggak apa-apa, karena baru sembuh ini ibu ini. Ya, 3 bulan lagi betul itu. Jadi sekali lagi itu untuk vaksin, nomor malih, betul ya. Nah, persyaratan tatap muka itu tadi syaratnya perlu vaksin. Yang kedua, terima kasih kemarin sudah dilaporkan ke kami terkait dengan kesiapan lembaga untuk aliyah 1 lembaga, yang sanawiyah itu 6 lembaga insya Allah, 6 lembaga. Nah ini yang tidak siap ini mohon untuk disampaikan untuk memperbaiki infrastruktur prokesnya. Jadi wastafelnya, termogannya, kemudian penataan kursi dan sebagainya. Jadi kalau di sana nanti sudah mau dimasukkan, itu jangan ada kursi di ruang kelas selain yang dipakai anak didik, supaya nggak dipakai. Gunakan di luar aja, suruh balik gitu, supaya nggak dipakai nanti. Karena kan kalau kemudian tetap di situ, dipakai lagi nanti tempat duduknya, anak-anak pindah-pindah. Jadi batasi. Kalau sebelumnya 1 kelas 32, maka pada saat itu nanti hanya 16, separuhnya 50%. Bahkan Pak Bupati nanti kalau sudah dibuka pembelajaran tatap muka tidak 100% masuk, maksimal 50%. Nah kalau siswanya itu 1.200, lah wis 600 ya. Tadi saya larang, jangan dimasukkan 50%, 25%. Bahaya Pak. Jadi bahaya. Karena apa? Kasusnya yang jadi problem itu gurunya. Yang banyak positif itu gurunya. Kasus Dalwa itu yang Dalwa kita contohkan. Dalwa itu gurunya tidak hanya Ustadz Mukhlis yang kena itu. Setelah Ustadz ada yang kena sampai meninggal. Akhirnya sekarang Dalwa itu membuat ketentuan yang sangat ketat. Betul-betul ketat. Bahkan kalau ingin ketemu
Habib Zain Hasan Baharun itu kalau belum swab atau genos tidak akan boleh masuk dan tidak boleh bersalaman. Ada apa, Bib? Saya itu tinggal satu yang mendampingi saya, ibu saya. Saya harus menyelamatkan umi saya. Lu coba bayangkan. Itu pertimbangannya. Saya harus menyelamatkan umi saya. Ini yang harus kami jaga. Jadi siapapun yang mau ketemu uminya harus steril dulu. Jadi lapisan bukan hanya anaknya, kamunya juga diberi lapisan juga. Nah, oleh karena itulah mohon ini bisa diperhatikan untuk kemudian kita bisa memahami dan memaklumi kondisi itu. Nah, ini makanya tadi ada konten, ada konteks. Nah, konteksnya seperti apa untuk bisa dilakukan proses itu dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kira itu.